Hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 36. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dahlia membuat Aditya tercengang. Itu bahkan memberi Aditya rasa krisis yang kuat. Dahlia biasanya banyak menegurnya. Tetapi Aditya bisa menanggungnya untuk istrinya. Tetapi Dahlia memintanya untuk menceraikan Farah. Dan Aditya tidak bisa. Bu, aku tidak akan menceraikan Farah. Aditya berkata dalam diam sejenak. Melihat Aditya seperti ini, paru-paru Dahlia hampir meledak karena marah. Apa yang terjadi malam ini telah memperkuat kepercayaan Dahlia, yaitu Aditya harus diusir dari rumah dan mencari pria kaya untuk putrinya. Dan dia tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Apakah kamu tidak mau pergi? Berapa lama kamu ingin menunda Farah sebelum menyerah? Apakah Farah bahagia mengikutimu dan menjalani hari yang baik? Dahlia menunjuk Aditya, sangat marah. Farah adalah istriku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkannya seumur hidupku, kata Aditya. Dahlia tercengang. Oke, kamu telah belajar untuk menjadi emosional. Apakah kamu pikir kamu dapat membuat putriku memiliki kehidupan yang baik hanya dengan beberapa kata kosong darimu? Hidup yang baik, tentu saja. Apakah kamu kaya? Kamu hanya akan menghabiskan uang putriku dan menghisap darah putriku. Dahlia menjadi semakin marah semakin dia berbicara. Dia menunjuk hidung Aditya dan ingin mencakar Aditya beberapa kali. Hanya karena uang, Aditya tersenyum masam. Ibu mertua yang dangkal. Tahukah Anda bahwa selama saya menyukainya, saya dapat mengisi rumah 100 meter persegi ini dengan uang dalam hitungan menit. Apakah tidak ada yang perlu dikatakan? Dahlia memutar matanya, berjalan ke laci dengan marah, dan mengeluarkan buku. Kebetulan hari Senin besok, kamu pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai. Setelah berbicara, Dahlia melemparkan buku rekening ke Farah. Farah terdiam beberapa saat. Hatinya sangat kacau. Berkali-kali, dia juga memiliki ide untuk menceraikan Aditya. Tetapi ketika hari itu benar-benar tiba, dia menyadari bahwa dia telah lama terbiasa memiliki Aditya di sisinya. Pria ini telah menerima banyak keluhan dan cemoohan di keluarga ini. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Meskipun dia tidak dapat pergi bekerja dengan kaki lumpuh sebelumnya, dia memang makan dari hasil usaha ibu. Tetapi dia menyeret kakinya yang pincang dan bekerja keras selama 3 tahun. Mencuci pakaian dan memasak, mengantar dan pulang kerja, dan merawat Anjani. Itu sebenarnya cukup sulit. Namun, dia bahkan tidak memberi pria ini kehidupan pernikahan paling sedikit kebahagiaan. Memikirkan hal ini, mata Farah menjadi basah. Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Bisakah dia benar-benar meninggalkan pria ini? Tidakkah kamu akan menyesalinya? Apakah tidak ada rasa bersalah? Putriku, ada apa denganmu? Jangan takut, ibu memutuskan segalanya. Selama kamu mengangguk, ibu akan menemanimu ke biro urusan sipil besok, kata Dahlia kepada Farah. Bu, aku tidak akan menceraikan Aditya. Air mata jatuh dari mata Farah. Dan dia berbalik dan berlari ke kamar. Anak ini, apakah kamu mencoba untuk marah padaku? Apakah kamu tidak mau dengan tuan muda dari keluarga Edward yang kaya? Apakah kamu ingin menjaga Aditya selama sisa hidupmu? Dahlia sangat marah sehingga hidungnya hampir bengkok. Dia menunjuk Aditya dan berkata, "Jangan berpikir bahwa putriku tidak setuju dengan perceraian. Kamu akan baik-baik saja. Aku belum pernah melihatmu begitu egois. Jelas kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan pada putriku. Dan kamu masih menundanya tanpa malu. Coba lihat ke cermin dan perhatikan baik-baik. Kebajikan macam apa kamu?" Setelah mengeluh sebentar, dia menatap Aditya dengan tegas. Dan kembali ke kamarnya. Aditya berdiri di sana dan tidak sadar untuk sementara waktu. Dia merasa terlalu terkejut. Dia berpikir bahwa istrinya pasti akan cerai dari dia. Karena di mata semua orang, Aditya adalah orang yang tidak berguna. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa istrinya akan memilih untuk tidak menceraikannya.
Aditya menjadi tenang dan memasuki ruangan saat ini. Farah berbaring miring di sisinya. Tempat tidur besar. Tubuh lembutnya sedikit gemetar. Dan jelas bahwa dia terisak sendirian. Cinta dan belas kasihan Aditya tiba-tiba bangkit. Dia berdiri di samping tempat tidur Farah. Dan berkata dengan lembut. Aku berjanji padamu. Aku Aditya. Aku akan membuatmu bahagia. Dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Farah gemetar. Tetapi tidak berbalik. Saya tidak berani berharap terlalu banyak. Saya hanya berharap Anda dapat berjuang untuk sedikit. Dan memiliki sedikit martabat. Saya tidak ingin kehilangan akal sehat saya. Di depan semua orang. Hati Farah teritis. Adapun Aditya teriris seperti pisau oleh ucapannya. Ya, karena saya telah menikah dengannya selama 3 tahun. Saya telah menderita banyak keluhan dan ejekan. Tetapi bagaimana dengan dia? Bahan tertawaan hati Farah mungkin lebih menyakitkan daripada dirinya sendiri. Jika ada martabat di dunia ini, suamimu pasti orang yang bermartabat. Setelah Aditya selesai berbicara, dia kembali ke tempat tidur kecilnya. Hati Farah bergetar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Aditya tidak berbicara omong kosong. Bagaimanapun, kata-kata Aditya membuatnya merasa jauh lebih baik. Keesokan paginya, setelah Aditya mengantar Farah untuk bekerja, dia pergi ke restoran makanan laut sendirian. Sejak dia membeli restoran ini beberapa hari yang lalu, dia belum pernah ke sini sekalipun. Ketika membeli restoran ini, Aditya ingin memberi April sebuah outlet, karena Aditya tidak menganggap serius bisnis kecil ini. Halo Tuan, apakah Anda membawa kerabat? Seorang pelayan menyapanya. Dia tidak mengenal Aditya. Aku mencari gadis kecil Friska. Aditya tersenyum ringan. Pelayan itu tertegun. Tetapi dengan cepat berkata, Tuan, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berlari ke ruang keuangan di lantai 2 dan menyampaikan ucapan Aditya ke Friska. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Friska keluar. Melihat bahwa itu adalah Aditya, Friska terkejut. Aditya melambaikan tangannya padanya dan menemukan tempat untuk duduk. Friska sedikit gugup. Dia tidak tahu mengapa bos datang kepadanya secara langsung. Lihatlah Friska berdiri di depan Anda. Jangan katakan itu. Gadis ini benar-benar berair, tinggi, dan ramping. Hanya saja banyak orang sekarang percaya bahwa mereka memiliki hubungan yang ambigu dengan gadis kecil ini. Yang benar-benar menyedihkan. Aku tidak ada hubungannya hari ini. Datang dan jalan-jalan. Aditya tersenyum pada Friska. Oh, Bos, apakah kamu ingin minum air? Friska sangat terkendali. Jadi dia akan menuangkan air untuk Aditya. Tidak perlu. Saya awalnya berencana untuk membiarkan saudara perempuan saya mengurus restoran ini. Tetapi dia masih sibuk dengan sekolahnya. Apakah kamu bisa mengolah ini? Di masa depan, restoran ini akan dikelola oleh Anda. Anda adalah manajer umum. Aditya berkata ringan. Ini adalah kejutan. Friska tersanjung. Dia hanya seorang petugas keuangan. Dan Aditya menjadikannya manajer umum dengan satu kata. Friska bahkan tidak pernah bermimpi bahwa akan memiliki hari baik ini. Bos, ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku bilang kamu bisa. Kamu bisa melakukannya. Aditya tersenyum. Berbalik dan pergi dari sini. Friska dibiarkan meragukan hidupnya. Tetapi segera, Friska melompat dengan penuh semangat. Setelah keluar dari restoran makanan laut, Aditya menyentuh kartu nama di tangannya. Ini diberikan kepadanya oleh Felicia kemarin. Dan dia juga membuat janji untuk mengundangnya makan malam dan berterima kasih padanya secara langsung. Felicia sudah berjanji. Dan tentu saja Aditya akan melakukan apa yang dia katakan. Dia menelepon Felicia. Felicia sudah memesan meja di restoran dan menunggu Aditya tiba. Aditya pergi ke restoran. Baru saja memarkir mobil. Dan melihat meja di sudut. Felicia sudah menunggu di sana lebih awal. Di sampingnya, ada juga seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika dia melihat Aditya keluar dari sedan BYD. Felicia, dia yang kamu katakan. Orang bangsawan yang ingin kita berterima kasih kepadanya. Ya, ayah. Namanya Aditya. Dan dia adalah teman sekelasku di SMA.
Felicia tersenyum pada Umar dan berdiri untuk bertemu Aditya. Umar tidak bangkit berdiri. Menatap Aditya yang berjalan dengan pakaian lusuh. Dia sangat kecewa. Felicia, apakah kamu terlalu membuat keributan? Apakah kamu akan keluar untuk bertemu orang seperti itu? Umar mencibir. Melihat ayahnya memandang rendah Aditya, Felicia menghela nafas pelan. Ayah, Aditya adalah pria yang baik. Umar tertawa ketika mendengarnya. Haha, pria yang baik. Sama seperti dia. Bisakah dia membantu keluarga kita? Ayah, jangan meremehkan orang. Saya tidak berpikir Aditya akan berbohong kepada saya, bisik Felicia. Kamu masih terlalu naif. Sutera gantung yang malang hari ini juga sangat pandai menipu gadis-gadis. Meniup di depanmu tidak lebih dari ingin tidur denganmu. Dengan iming-iming proyek. Umar mencibir dengan jijik. Umar pikir putrinya membantunya menemukan pendukung besar. Dan ada harapan untuk proyek itu. Hehe. Dia tidak berharap untuk bahagia setelah melihat Aditya. Melihat Aditya mendekat, Umar memutar matanya dan berkata dengan marah. Nak, jika Anda memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang putri saya pikir Anda bisa keluar sekarang. Bersambung.